kembali dengan Bapak dalam rangka menyampaikan materi bahasa Indonesia untuk kelas 8. Seperti yang Anda ketahui bahwa Bapak mengajar kelas 8 ABCDE, ya. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pertama kita bab 1, yaitu berita. Dua hal yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah pengertian berita atau pengertian teks berita dan unsur-unsur yang membangun teks berita tersebut. Baiklah, kita awali dengan pengertian teks berita. Tapi sebelumnya Bapak harap Anda mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, karena di akhir pertemuan kita nanti Bapak akan memberikan anak tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikirim melalui aplikasi yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, anak-anak, berita adalah informasi yang bersifat faktual. Informasi bersifat faktual ini mengandung pengertian atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berita itu harus berdasarkan fakta dan data yang jelas. Yang kedua, berita itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dipahami, atau dengan istilah lainnya, bahasanya bersifat komunikatif. Apakah boleh berita itu bersifat opini, anak-anak? Tentu boleh. Tapi berita yang bersifat opini itu tentu nilai kebenarannya berdasarkan pribadi si penulis itu sendiri. Nah, Anda ketahui sekarang bahwa berita itu luar biasa. Berita itu bisa diakses melalui dua hal, misalnya melalui media elektronik maupun media cetak. Dan bahkan yang luar biasa sekarang ini adalah media elektronik sudah melampaui batas. Hari ini kejadian di Amerika misalnya, dalam hitungan detik di Indonesia kita sudah bisa mengaksesnya. Terjadi gempa di Lombok, dalam hitungan detik kita sudah tahu. Dalam info Denpasar itu misalnya, itu sebuah berita yang luar biasa. Jadi anak-anak, dengan berita yang faktual, dengan data yang benar, dengan bahasa yang komunikatif itu, anak-anak bisa menyimak, membaca berita dengan baik. Baik, jadi Bapak simpulkan apa sebenarnya teks berita itu? Teks berita itu adalah informasi yang disampaikan dengan ciri-ciri seperti yang Bapak sebutkan di atas. Bisa mengerti anak-anak? Kalau sudah bisa, Bapak lanjutkan dengan materi kita yang kedua, yaitu unsur-unsur berita. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada istilah adik simba. Tapi mungkin dalam bahasa Inggris anak sudah mengenal sejak SD dulu 5W1H. Nah, itu yang harus anak perhatikan. Untuk adik simba itu lebih gampang menghafal anak-anak. Ada 6 sebenarnya kan. A-nya itu apa? Peristiwa apa yang terjadi. D-nya itu di mana. Kemudian K-nya itu kapan peristiwa itu terjadi. C-nya siapa pelakunya. M-nya itu mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, B-nya itu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi materi kita kali ini, satu, pengertian teks berita. Yang kedua adalah unsur-unsur yang membangun teks berita tersebut. Sampai di sini dulu anak-anak. Kalau anak sudah memahaminya, sesaat lagi Bapak akan bacakan sebuah berita. Kemudian anak bisa catat di rumah atau diulang nanti, karena Bapak akan sampaikan lewat YouTube. Anak bisa mengulang-ulangnya, kemudian mencari apa yang harus anak cari sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan nanti. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan dengan materi yang singkat anak bisa memahami
apa berita itu dan apa saja unsur-unsur berita. Di samping nanti akan berlanjut berita-berita berikutnya, unsur-unsur yang lain dan seterusnya. Ya, demikianlah anak-anak tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur yang membangun berita tersebut. Sekarang Bapak akan bacakan sebuah pertanyaan. Ya, anak-anak, kalau anak sudah menyimak dengan baik pengertian berita, kemudian unsur-unsur berita, maka dengarkan, simak, catat, ulangi sebuah paragraf yang akan Bapak sampaikan. Kemudian apa yang akan anak lakukan? Dari paragraf yang Bapak berikan ini, tolong dicari di rumah, yaitu mana unsur apanya atau what, jadi mana unsur adik simbanya. Cuma 6 saja anak-anak, ya, apanya ini dan seterusnya. Mengerti kan anak-anak? Siapa pelakunya? Biar anak ngerti. Nah, sekarang Bapak bacakan sebuah paragraf yang Bapak buat sendiri, tentu berdasarkan fakta, data, dan informasi yang benar. Yang pertama adalah kalimat paragraf itu berbunyi seperti ini, anak. Seekor gajah memasuki perkampungan penduduk di daerah Lampung Selatan pada hari Minggu 18 Agustus 2018. Hal itu disampaikan oleh Kepala Konservasi Hutan Lindung daerah Lampung. Gajah tersebut mengamuk ke perkampungan penduduk karena anaknya yang baru berusia 1 tahun ditangkap penduduk. Dan akhirnya melalui bantuan pawang, gajah yang marah tersebut berhasil dihalau kembali ke tengah hutan lindung dengan mengembalikan anak semata wayangnya. Itu paragraf yang Bapak sampaikan. Nah, yang anak lakukan adalah carilah unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Kalau dengan kata lain, unsur adik simba dari teks berita tersebut. Mudah-mudahan anak bisa memahami dengan baik dan secepatnya kirim jawabannya. Bapak menerima jawabannya paling lambat pada hari Senin. Ya, oke. Bisa anak-anak? Dadah.